teman-teman, jumpa lagi dengan Awan Cai di sini. Duta Pajak Abal-Abal, pelatih konsultan pajak pertama dan satu-satunya di Indonesia. Teman-teman, kita dapat update terbaru luar biasa ya. Terima kasih sama DJP. PPh satu mulai masa Januari 2024 sudah tidak perlu menggunakan yang namanya ISPT PPh satu. Kita lupakan tuh ISPT PPh satu ya. Itu sudah cerita lama, sudah mantan yang sudah menghilang teman-teman ya. Kita lupakan ISPT PPh satu. Sekarang kita menggunakan e-Bupot PPh satu, oke? Atau elektronik Bupot ya, bukti potong elektronik PPh 2126 mulai masa Januari 2024. Oke? Sudah terbuka teman-teman ya, portalnya sudah ada. Teman-teman langsung aja gua arahkan ya supaya teman-teman tahu. Jadi apa yang mesti Anda lakukan sebagai perusahaan teman-teman? Ini untuk perusahaan ya, bukan untuk orang pribadi ya. Untuk perusahaan yang memotong PPh satu untuk para karyawannya. Oke? Jadi teman-teman tinggal masuk ke DJP Online ya. DJP Online, masukin nomor NPWP Anda, kata sandi, kemudian masukkan ini juga captcha-nya, enter. Kita masuk ya. Ini adalah sistem dari DJP Online Anda dong. Ini sebuah PT teman-teman ya, atau perusahaan ya, bukan sebuah orang pribadi ya. Orang pribadi nggak perlu, kecuali Anda orang pribadi yang memotong ya. Nah, Anda perlu aktivasi fitur dahulu ya. Oke. Jadi yang pertama adalah Anda harus aktivasi fitur dahulu. Aktivasi fitur e-Bupot PP21 itu ada di menu profil, kemudian aktivasi fitur ya, sebelah paling bawah sini, di tengah kiri bawah, aktivasi fitur, klik satu kali. Anda perlu klik ini nih, klik e-Bupot PP21 nih ya. Klik ini ya. Nah, e-Bupot PP21 ya. Klik satu kali, oke. Kemudian selesai. Anda tinggal klik ubah fitur dari sini ya. Klik ubah fitur layanan di bawah, klik satu kali. Yes. Apakah Anda ingin mengubah? Yes. Oke. Nanti dia akan otomatis keluar, masuk lagi. Oke. Kita keluar, terus kita masuk lagi. Mana MPP gua? Oh, aduh. Kita ketik ulang ya. 63, 63 mana dia? 7, 766 2003. Oke, ini dia. Kita masuk lagi ya. E47D8. Oke, jadi teman-teman, fitur sudah aktif ya. Fitur sudah aktif. Kita lihat di profil, aktivasi fitur. Ini sudah aktif ya. Sekarang di mana layanannya? Gue juga belum masuk deh, belum pernah coba nih ya. Di lapor kayaknya. Di lapor ISPT PPN. Oh, di sini nih, di pra pelaporan ya, teman-teman. Di menu lapor, di pra pelaporan. Oke, klik satu kali. Nah, ini muncul ya. Ada e-Bupot unifikasi, ada e-Bupot 2126. Kenapa dibedakan? Karena unifikasi ini untuk PPh 23 dan PPh final kalau nggak salah ya. Final dan 23. Khusus 21 ini ada e-Bupot khusus. Kenapa? Karena berbeda caranya ya. Oke. Nah, ini gue sudah lapor nih 21 ya. Yang lain ya, PPh yang lain. Ini e-Bupot 21, Anda tinggal klik satu kali di menu lapor, kemudian pra pelaporan ya. Klik satu kali di e-Bupot 21. Nah, ada dashboard, ada bukti potong, ada SPT masa, ada pengaturan. Jadi lu mesti bikin bukti potong di sini teman-teman ya. Jadi kan PP21 itu kan kita bikin bukti potong, kita lapor kan gitu ceritanya. Kita bikin bukti potong, bayar, lapor. Gitu kan? Bikin bukti potong, bayar, lapor. Gitu doang ceritanya ya, PP21 ya. Jadi, lu tinggal klik di sini, klik bukti potong. Nah, ini ada daftar Bupot, ada daftar Bupot 2126 ya. 26 itu buat luar negeri, 21 dalam negeri. Maksudnya 21 orang Indonesia, 26 itu adalah orang tidak punya NPP, orang asing ya. Nah, kemudian di sini import data Bupot. Jadi di sini ada bisa import kalau lu mau import CSV-nya. Kemudian di sini posting ya. Posting artinya lu mau laporkan. Sebelum lu posting, kayaknya sih lu masih bisa ngedit deh. Masih bisa ngedit ataupun bisa dihapus gitu ya. Oke. Ini data bukti potong ada di sini. Periode Anda pilih ya. Periode Anda pilih. Anda boleh pilih periode, identitas, atau nomor bukti potong, atau perekam. Oke. Jadi kata kuncinya adalah bulan satu ya. Jadi Anda hanya bisa mulai dari bulan Januari 2024 ya. Karena kan belum ada ini, belum bulan yang lain ya. Bulan Februari belum ada kan. Bulan Desember 2023 juga juga sudah berlalu dan itu belum kategori dalam Bupet 21 ini. Oke. Di sini ada bulannya, ada final tidak final ya. Nah, tidak ada di sini, masih kosong. Daftar Bupet di sini ya. Nah, oke. Sekarang coba kita bikin Bupot, teman-teman ya. Ini adalah merekam di sini ya. Anda bisa rekam, bisa unduh. Kalau unduh, kalau nggak salah unduhnya untuk CSV deh. Kita coba rekam, teman-teman ya. Kita coba rekam. Klik satu kali, Anda rekam. PT 2115 data penandatangan tidak ditemukan. Oh, kita mesti pengaturan dahulu, kemudian penandatangan Anda mesti isi dulu ya. Isi dulu penandatangannya.
eh, daftar penandatangan bukti potong ya. Jadi ini harus direktur atau komisaris juga mungkin nggak boleh deh. Orang-orang di dalam akte itu boleh teman-teman ya. Atau kalau orang di luar akte boleh pakai surat kuasa. Oke, gue tinggal klik tambah satu kali. Eh, dia adalah pengurus ya, pengurus MPP-nya pakai MPP gua pribadi aja. MPP gua mana dia? 09. Oke, namanya gua ya, statusnya aktif ya, kita simpan. Oke, masukin CAPTCHA, selesai. Jadi direktur sudah menandatangani di sini ya, sebagai penandatangan di sini ya, sudah aktif, selesai. Kemudian ini apa perekam ini? Website is under construction. Oh, belum ya. Jadi perekam ini nggak ada gunanya. Sementara masih belum ada fungsi. Kita kembali dulu. Kita kembali dulu. Gimana ini? Oke, kita mundur deh. Back. Oke, sudah aktif. Kita kembali ke bukti potong. Bukti potong ini Anda tinggal klik bukti potong, daftar bukti potong ya. Klik rekam di sini ya. Jadi kalau lu pegawai masih di bawah 10 ya tidak usah pakai ya, import ekspor lah. Tetapi kalau sudah banyak pakai import ekspor lebih enak. Oke, kita rekam. Nah, ini ya bulanan dan final atau tidak final. Pokoknya bulanan di sini, final di sini, tidak final juga di sini semua teman-teman ya. Kita lihat ya, tahun pajaknya tahun 2024, masanya Januari ya, masa Januari, NPWP-nya Anda isi di sini ya. Anggaplah di sini gue memotong diri gue sendiri kan, boleh dong seorang karyawan di sebuah PT kan memotong kan. Jadi direktur memotong si diri dia sendiri kan bisa ya. Jadi anggaplah gue masukin. Ini contoh teman-teman yang hanya contoh aja supaya teman-teman bisa paham maksudnya ya. Gue juga baru pertama kali. Oke, ini nama, alamat. Nah, kode objeknya dipilih teman-teman ya. Kita lihat ya. Ada pegawai tetap, ada penerima pensiun berkala, ada pegawai tidak tetap ya. Pegawai tidak tetap ya, yang digaji mungkin harian, mingguan, bulanan, tetapi dia hitungnya harian. Kemudian distributor pemasangan berjenjang ini MLM ya, distributor MLM di sini, agen asuransi di sini, kemudian penjajak barang dagangan gua nggak ngerti ini apa. Kemudian tenaga ahli, ini tenaga ahli ini kayak konsultan lah, kemudian pengacara, kayak di sini juga deh. Notaris juga di sini kayaknya deh. Tenaga ahli ya, orang yang punya sertifikat. Kemudian bukan pegawai lainnya 09. Jadi 09 ini adalah buangan, teman-teman ya. Semua orang yang bukan di atas, yang bukan MLM, bukan tenaga ahli, bukan agen asuransi, bukan penyedia barang dagangan, kita buang ke sini. Oke, seperti apa? Tukang AC lah, tukang nyuci lah, kemudian kita kasih orang komisi lah, kita kasih orang under table money lah, aneh-aneh. Pokoknya tong sampah buang ke sini semua, teman-teman ya. Nah, jadi dahulu kita mengenal yang namanya bukan pegawai yang menerima penghasilan berkesinambungan atau tidak berkesinambungan. Sekarang tidak ada lagi. Yang namanya bukan pegawai ya udah bukan pegawai lainnya. Selesai. Teman-teman ya. Jadi bukan pegawai lainnya di sini. Tidak ada mengenal berkesinambungan atau tidak berkesinambungan. Pokoknya bukan pegawai lainnya kita buang ke sini. Kemudian Dewan Komisaris, ini yang lain-lain nih, mantan pegawai yang menerima jasa produksi ya, pegawai yang melakukan penarikan uang pensiun, peserta kegiatan, semua ini tidak final kecuali yang tiga lainnya teman-teman ya. Kecuali yang tiga terakhir ini ya. Uang pesangon itu final, kemudian penerima uang manfaat pensiun itu final ya. Kecuali dua ini final dan yang lainnya ini nggak tahu apa. Oke. Jadi yang lainnya di atas semuanya non final, tidak final. Tiga yang paling bawah adalah final. Oke, kita pilih pegawai tetap ya. Contohnya pegawai tetap ya. Apakah orang ini mendapatkan fasilitas PPh pasal 21? Apa ini fasilitas? Oh, SKB. Nggak usah lah ya, nggak ada SKB. Mana ada SKB PPh 1? Nah, teman-teman, lu mesti pilih orang ini menggunakan gross atau gross up. Gross itu maksudnya tidak ada tunjangan PPh satu. Kalau gross up maksudnya ada tunjangan PPh satu ya. Kalau lu nggak ngerti coba baca lagi di Google mengenai gross up. Jadi inti itu gini, gross up itu adalah si perusahaan mau ngebantuin bayarin atau menanggung PPh satu si karyawan. Itu namanya gross up. Oke. Kalau tidak, maka kita memotong PPh satu dari gaji dia seperti biasa. Itu namanya gross. Oke. Kita lihat grossnya. Jumlah penghasilan kita anggaplah jumlah penghasilan anggaplah 5 juta gitu ya. Eh, jangan 5 juta deh, mungkin lu nggak bingung. 10 juta deh, 10 juta ya. Nah, 10 juta ya. Kita pilih PTKP. Contohnya PTK 0, oke? TK 0, oke? TK 0. Nah, kita hitung. Nah, kita klik teman-teman, kita klik hitung. Nah, oke, DPP-nya 10 juta, tarifnya 2%. Datang dari mana 2%? Langsung tarif TER, teman-teman ya. TER, teman-teman ya. Langsung tarif TER. Sehingga kita tidak perlu lagi menghitung berapa sih PPh-nya. Sudah nggak usah hitung. Otomatis dihitung by system.
Oke, banyak orang komplain. Nanti kalau LB bagaimana? Kalau orang yang berhenti di tengah jalan bagaimana? Kalau dia baru masuk di tengah tahun bagaimana? Teman-teman, jawaban gua nggak usah dipusingin dulu. Oke, jangan memusingkan sesuatu yang belum terjadi. Itu guys ya. Masih bulan Desember nanti baru kita mikirin. Oke, bulan Desember baru kita hitung, baru kita mikirin gimana orang-orang LB ini. Nanti kita hitung. Oke, sekarang enggak. Sekarang kita harus bayar pajak sesuai dengan tabel TER. Oke, jadi nggak usah pusing, nggak usah berpikir terlalu panjang, nggak usah berpikir sampai lima bulan atau 6 bulan atau setahun yang akan datang, nggak usah. Sekarang kita bayar pajak sesuai tarif TER. Itu yang betul teman-teman ya. Nah, kita hitung. Nah, penandatanganan ini sebagai siapa? Sebagai pengurus ya, sebagai pengurus. Penandatangan bukti potong. Nah, namanya gue langsung ya. Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti pemotongan telah diisi dengan benar dan telah saya tanda tangani secara elektronik. Oke, kita simpan, kita klik simpan, teman-teman ya. Klik simpan. Data berhasil disimpan. Apakah Anda ingin merekam bukti potong pasal 21 yang lain? Oke, kita klik yes. Oke, kita contoh lagi ya. Contoh teman-teman ya. Contoh lagi, Januari kita bikin MPWP sama ya MPWP-nya 09058 276 8027. Oke, ini gue copy aja deh. Copy ya. Oke, copy. Oke, sekarang kita pilih yang kategori pegawai tidak tetap. Oke, jadi teman-teman tadi kan pegawai tetap tuh, langsung TER 2% kan. Sekarang pegawai tidak tetap bagaimana? Oke, tidak tetap ya. Sekarang jenisnya, kita lihat. Jenisnya adalah pegawai tidak tetap. Eh, upah pegawai tidak tetap non bulanan atau tetap bulanan. Jadi orang ini tuh pegawai tidak tetap nih, tapi apakah dia terima bulanan atau tidak bulanan? Oke, kita anggapnya non bulanan lah ya, non bulanan. Oke, jumlah penghasilannya berapa? Jumlah penghasilan 10 juta. Kita hitung. Oke, 5%. 5%. Upah pegawai ini juga gue belum pasti ya bagaimana cara ngitungnya. Teman-teman lihat di tabel TER ya. Ini lagi-lagi ini mengenai tabel TER. Lagi-lagi mengenai tabel TER ya. Jadi pegawai tidak tetap langsung dapat 5% dikalikan dengan DPP-nya setengah ya. DPP-nya setengah. Eh, Kenapa bisa begitu? Kita juga nggak, gue agak lupa juga tabelnya ya. Tetapi kita ikuti aja teman-teman ya. Kita ikuti saja, nggak usah pusing. Oke? Kita pakai yang tetap bulanan. Tetap bulanan. Oh, dia masih pilih PTKP dulu. Oke. Dia sudah nggak menghitung berapa jumlah harinya ya kayaknya, ya. Oh, 2%. Sama aja dong. 2%. Oh, jadi kalau dia bulanan atau dia nggak bulanan ada berbeda di PTKP. Oke, oke, oke. Oke. Non bulanan, jumlah pegawai jumlahnya ini hitung. Oke, 50.000. Oke. Oke. Udah gitu teman-teman ya. Tinggal dihitung aja. Tinggal diokein aja. Oke. Kita ganti. Kita ganti sekarang kalau kita lihat dia sebagai bukan pegawai ya. Anggaplah bukan pegawai lainnya. Bukan pegawai lainnya. Jumlahnya 10 juta. Kita hitung. Maka DPP-nya 50%, yaitu 5 juta. Tarifnya itu 5%. Oke, tarif PH progresif ya guys. Nah, 250.000 alias 2,5% dari nilai awalnya. Oke, selesai. Udah gitu doang ya teman-teman ya. Sesimpel itu teman-teman ya. Jadi teman-teman, kita udah nggak usah komplain lagi, udah nggak usah pusing-pusing mikirin, udah nggak usah pusing-pusing ngitung. Kita tinggal kasihkan berapa sih jumlah bruto penghasilan orang tersebut. Selesai. Teman-teman ya, selesai. Oke, sekarang kita lihat metode gross up. Kita lihat pegawai tetap, kita kembali ke pegawai tetap, kemudian kita pilih gross up. Kalau orang ini terima penghasilan 10 juta, PTKP-nya segini, tadi kan gue kenanya 2% kan, sekarang kita gross up bagaimana? Kita hitung gross up. Nah, teman-teman ya, kalau dia gross up, maka DPP-nya berubah. Oke, jadi banyak orang tuh bingung mengenai gross up. Gross up itu bukannya perusahaan menanggung nggak menanggung PP21, enggak. Perusahaan menambahkan brutonya, ditambahkan namanya eh, tunjangan PPh satu yang mana nilainya sama dengan PPh-nya. Itulah definisi gross up, teman-teman ya. Jadi pada dasarnya gross up maupun gross itu sama saja. Bruto dipotongin PPh dapat take home pay gitu doang. Oke. Nah, DPP-nya 10.230, Anda lihat nih, PPh satunya adalah sama nilainya di sini. Nah, inilah metode gross up, teman-teman ya. Inilah yang betul metode gross up. Oke, jadi TER-nya sudah kena TER yang 2,25%. Nah, teman-teman sudah nggak usah pusing. Gampang sekali, teman-teman ya. Ini negara sudah bantuin kita. Lu kira gampang bikin sistem seperti ini? Susah, bos. Ya, ini nggak main miliar-miliaran nih. Pasti ratusan miliar kali ya untuk bikin sistem seperti ini, teman-teman ya. Tidak mudah. Sulit, teman-teman ya. Oke.
Sekarang kita lihat eh, daftar bukti potong. Nah, ini dia data bukti potong teman-teman ya. Daftar bukti potong 21 100 01 ya. Ini namanya, nama pegawainya di sini. Nah, ini belum posting teman-teman ya. Statusnya masih SPT normal. Anda masih boleh delete ya. Jadi bisa dilihat, bisa diubah, bisa di delete. Nah, jadi teman-teman nggak usah pikir nih, nggak usah takut. Bikin bukti potong, boleh kok di delete nanti ya. Nah, kita hapus ya. Kita klik hapus, kita lihat. Oke, kita hapus. Selesai. Udah, gitu doang guys. Ya, jadi statusnya dihapus. Dia tetap muncul di sini guys ya. Dia tetap akan muncul di sini, tidak akan hilang, tetapi statusnya dihapus. Nanti ketika lu bikin bukti potong berikutnya, sudah nomornya berubah, nomor 002. Begitu guys ya. Sesimpel itu, segampang itu guys ya. Segampang itu untuk Ibu Pot PPH 21 ini. Sangat-sangat mudah dan gua rasa orang akan sangat terbantu ya. Oke? Sekarang kita akan lihat, gue sudah kasih lu filenya, guys, file untuk ini, file untuk uploadnya ya. Kita lihat ya, file upload PPH 21. Ini dia adalah ebupet PPH 21. Mudah-mudahan kelihatan ya. Ini 21 26 ya. Nah, ini adalah tanggal pemotongannya. Kita lihat, anggaplah tanggal 25 bulan 1 ya. MPWP-nya, MPWP-nya, isi MPWP jika BP penerima penghasilan memiliki MPWP. Coba. Eh, MP nomor NIK jika MPWP tidak memiliki MPWP dan wajib mengisikan NIK ya. Ini wajib NIK ya teman-teman ya. Kalau lu nggak isi NIK nggak bisa ya teman-teman ya. Coba gue isikan eh, NIK gua deh 317 103130688006. Oke. MPWP tanpa format tanda tanda baca ya. Dapat dikosongkan jika penerimanya menggunakan NIK. Oke, kita kosongkan aja. Contoh teman-teman ya. NIK-nya tanpa format ini NIK wajib ya. Kita copy lagi, paste. NIK ini wajib ya. Format sel adalah teks dapat dikosongkan jika penerima penghasilan menggunakan PPP. Oke. Penerima Nama penerima penghasilan sesuai NIK ya. Wajib diisi saat memilih NIK. Nama yang ditulis harus lengkap sesuai NIK ya. Nama. Oke. Alamatnya sesuai NIK. Aduh, aduh. Wajib diisi saat memilih NIK. Alamat ditulis harus lengkap sesuai NIK. Waduh, capek deh, capek deh. Gimana nanti kalau kalau beda angka nih? Coba nanti kita tes ya. Oke. Oke. Kode NIK. Nah, ini kodenya, teman-teman ya. Kodenya ini ya. Kode ada di sini. Daftar kode pajak ada di sini. Lu tinggal pilih teman-teman ya. Mau 01 pegawai tetap. Jadi sudah ada daftarnya. Teman-teman tinggal copy. Oke, kita pindahin ke sana. Oke, kita masuk ke sini lagi. Ini sudah betul ya. Kita sudah betul. Pastekan. MPP penandatangan menggunakan MPP atau NIK. Penandatangannya kan gue sendiri ya. Penandatangannya masuk MPP deh. MPP biar lu gampang. MPWP. Oke. MPWP penandatangan. MPWP penandatangan. Penandatangan menggunakan, oh, lu mesti pilih mau NIK atau ini. Di sini MPWP-nya. Di sini MPWP-nya. Di sini MPWP. Nah, gitu ya. MPWP. Nggak mungkin dong direktur nggak punya MPWP. NIK penandatangan. Waduh, kita copy NIK-nya. Ada di sini. Copy. Paste. Oke. Kode PTKP-nya berapa nih? Nah, jadi Anda tinggal pilih nih. Anggaplah gua TK0 gitu ya. Pegawai harian bukan ya. Ini pegawai harian itu ya jika untuk perhitungan harian bagi pegawai tidak tetap ya. Tidak untuk perhitungan bulanan bagi pegawai tidak tetap ya. Mekanisme pegawai yang menerima upah harian selain upah bulanan. Tidak ya. Kita tidak perlu. Coba kita isi tidak aja. Menggunakan gross up nggak? Tidak ya. Penghasilan bruto anggaplah 10 juta sebulan. Jangan pakai ini teman-teman, nggak usah kasih ini. Biar kayak begitu. Apakah fasilitas ada SKB dan sebagainya? Nggak perlu ya. Nomor SKB kalau ada. Oke? Ini sudah selesai. Ini kayaknya dikosongin aja kan ya. Hmm, sekarang cara cara dia ngambilnya bagaimana? Cara dia ngambil filenya. Coba kita save deh. Kita save dulu ya. Kita save dulu. Coba gua langsung impor ya. Kita impor di sini. Oh, impor data Bupet ya. Jenis bukti potongnya bulanan. Pilih tahunnya 2024 Januari. Pilih file bukti pemotongan. Seperti langsung Excel teman-teman ya. Tidak perlu CSV ya. Langsung Excel tidak perlu CSV maksimal 2 MB. Pastikan tidak melakukan import Excel dengan data yang sama apabila terdapat Excel yang belum selesai di proses sebelumnya. Apa ini nggak ngerti. Kita unggah aja ya, klik unggah. Oh, mana dia? Unggah.
Mana? Oh, ini nih. Gue mesti pilih dulu di peraturan di PPh satu. PPh satu. Mana dia PPh satu? PMK. PMK. PPh satu ter ya. Ya, PPh satu ebupot. Gue pilih yang copy ini tadi ya. Format nama file tidak sesuai. Format sesuaikan dengan format yang ada pada petunjuk panduan. Oke, mana petunjuknya? Walah, petunjuknya mana, bos? Oke, kita lihat dulu ke sini. Mana petunjuknya? Rekening daftar PTKP, kodenya, rekap. Waduh, petunjuknya. Oke, kita lihat dulu ya di sini ya. Petunjuknya ada di sini. PR2 ya. PR2 tahun 2024, guys. Sekarang nama file. Nama file. Tidak ada nama file. Nama. Nama file harus sesuai dengan format yang ada pada petunjuk panduan. Petunjuk panduannya ada di mana ya? Aduh, bos. Tinggal lu kasih di sini dong. Tinggal kasih di sini. Apa namanya? Kasih catatan di sini. Waduh, apa nama filenya? Mesti kasih di sini dong. Nggak ada juga ya. Apa nama filenya? Nama file. Waduh, ini ada 51 halaman, bos. Nama filenya apa ya? Ada di mana ya petunjuknya ya? Nomor. Aduh, nama filenya apa? Waduh, waduh, waduh. Identitas. Nomor dokumen. Identitas pemotong. Bukti potong. Waduh, 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 waduh. Nggak tahu, guys. Gua nggak tahu, nggak ketemu ya. Jadi kita nggak tahu. Nah, jadi kita belum bisa coba teman-teman ya, belum bisa kita coba mengenai itu. Nah, teman-teman nanti tinggal posting ya, teman-teman tinggal posting tahunnya ini, masanya Januari, tinggal diposting selesai. Setelah lu posting, kayaknya lu masih bayar dulu deh. Nanti setelah lu posting akan muncul e-billing, lu tinggal bayar, guys. Oke, sepertinya begitu ya. Ini adalah daftar rekapnya. Ini udah nggak bisa dilihat ya. Oke. Ya gitu teman-teman ya, sesimpel itu guys. Gitu doang teman-teman ya. Jadi PPh satu mulai Januari 2024 teman-teman lupakan mengenai ISPT PPh satu. Anda mesti berpindah menjadi e-Bupot PPh satu di menu DJP online guys ya. Semuanya sistemnya online. Sudah tidak perlu lagi pakai aneh-aneh pakai ISPT dan semuanya sudah dihitungkan by system. Lu tidak perlu menghitung PPh satu secara mandiri. Dihitung by system teman-teman ya. Semuanya pakai metode TER. Oke, file juga sudah ada, file sudah gue taruh di dalam deskripsi dari video ini, teman-teman ya. Oke, jadi membuat bupot di dalam sistem, membayar juga dari situ, lapor juga dari situ. Sudah tidak usah pakai ISPT. Beres, teman-teman ya. Tartator selesai. Itu teman-teman ya. Sekarang gue mau promo dulu nih guys, buat teman-teman yang belum tahu, yang calon konsultan pajak atau konsultan pajak aktif atau yang mantan pencatatan kayak gue atau petugas pajak, mahasiswa karyawan yang lu pengen sukses berbisnis di perpajakan dan akunting teman-teman ya, hingga mencapai omset 1 miliar per tahun ya. Maka gue membuka kelas baru program konsultan pajak pinter guys. Di pelatihan PKPP ini teman-teman akan belajar cara mengembangkan bisnis pajak akunting lu nih guys ya, sampai punya omset miliaran contohnya. Ada video pembelajaran step by step buat Anda. Dan kita akan ketemu nanti setiap hari, mungkin Jumat malam di bulan Februari untuk live coaching interaktifnya guys. Oke? Manfaatkan masa promo ini hanya di bulan Januari ini ya. PKPP ini yang pertama dan terbaik di tahun ini ya. Ya pertama terbaik lah ya. Kecap nomor satu. Oke, silakan daftar di website www.programkpp.com ya. www.programkpp.com untuk Anda yang pengen berbisnis dan sukses di dunia persilatan pajak akunting ini. Oke, sampai jumpa di kelas pertama Anda guys.